Pernah nggak sih kamu lagi lihat peta terus kepikiran, tunggu, kalau ada yang baru berarti yang lama di mana ya? Nah, hari ini kita bakal mecahin salah satu misteri geografis yang sebenarnya ada di depan mata kita. Pertanyaannya simpel tapi bikin penasaran banget. Kalau ada Selandia Baru, logikanya harus ada dong Selandia yang lama. Jawabannya bakal bawa kita jalan-jalan melintasi lautan, waktu, dan bahkan kesalahan pemetaan. Yuk kita mulai? Tentunya Selandia Baru tuh nggak sendirian. Sejarah itu penuh dengan para penjelajah Eropa yang menamai dunia baru mereka untuk menghormati kampung halamannya. Dan ya, itu dia petunjuk pertama kita. Untuk menemukan Selandia Lama, kita harus mulai dari siapa yang menamai Selandia Baru duluan. Jadi, perjalanan kita dimulai di atas dek kapal seorang penjelajah dari Belanda. Oke, jadi ceritanya di tahun 1642 ada seorang penjelajah Belanda bernama Abel Tasman. Dia jadi orang Eropa pertama yang tercatat melihat daratan ini. Tapi sayangnya, pertemuan pertamanya dengan penduduk asli, suku Maori, berakhir tragis. Setelah ada konflik yang menewaskan 4 awak kapalnya, Tasman pun langsung cabut. Walaupun pertemuannya singkat dan ya agak brutal, Tasman tetap meninggalkan jejaknya di peta. Dia menamai daratan yang baru ditemukannya itu Staten Land sebagai penghormatan buat parlemen Belanda. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi agak rumit. Usut punya usut, nama pertama itu ternyata didasarkan pada sebuah kesalahan besar. Tasman ngira kalau daratan ini nyambung ke benua selatan yang gede banget, mirip sama daratan lain yang pernah kelihatan di dekat ujung Amerika Selatan. Ternyata dia salah total. Dan setelah kesalahan Tasman itu, ya udah sepi. Butuh 127 tahun, bayangin 127 tahun, sebelum ada kapal Eropa lain yang balik lagi ke perairan ini. Yang kali ini dipimpin sama Kapten James Cook dari Inggris. Lebih dari seabad, kepulauan ini benar-benar terisolasi dari dunia Eropa. Jadi, gimana ceritanya nama Staten Land yang keliru itu bisa diubah? Jawabannya ternyata nggak ditemuin di tengah lautan, tapi justru di atas meja para pembuat peta di Belanda, merekalah yang akhirnya memecahkan kasus ini. Nah, ini dia momen ahahnya. Begitu terbukti kalau daratan temuan Tasman itu bukan Staten Land, para kartografer Belanda milih nama baru, Nova Zelandia. Ini adalah versi Latin untuk Selandia Baru, sebuah penghormatan langsung buat provinsi maritim bernama Zeeland di negara asal mereka. Lalu, pas James Cook tiba di tahun 1769, dia ngambil nama Latin dari peta Belanda itu dan ya, diinggrisin aja. Nova Zealandia pun resmi jadi New Zealand, nama yang kita semua kenal sampai sekarang. Tapi, tunggu dulu. Tentu aja nama New Zealand dari Eropa itu bukanlah nama pertama daratan ini. Jauh sebelum Tasman datang, kepulauan ini udah punya nama dan identitasnya sendiri yang sangat kaya. Nama yang paling dikenal dalam bahasa Maori adalah Aotearoa. Terjemahannya indah banget. Tanah awan putih yang panjang. Benar-benar ngegambarkan pemandangan kepulauan ini kalau dilihat dari lautan. Puitis ya. 2 pulau utamanya juga punya nama tradisional Maori. Tika Maui untuk Pulau Utara dan Te Waipunamu untuk Pulau Selatan. Dan ini bukan cuma sejarah kuno loh. Di tahun 2013, nama-nama ini secara resmi diakui berdampingan dengan nama Inggrisnya. Ini benar-benar mengukuhkan warisan ganda negara ini. Oke, kita udah menelusuri asal-usul nama Selandia Baru. Sekarang, saatnya kita akhirnya menjawab pertanyaan utama kita dan mengunjungi tempat yang jadi inspirasinya. Jadi, inilah dia jawabannya. Selandia Lama itu beneran ada. Namanya Zeeland dan lokasinya ada di provinsi paling barat di Belanda. Yup, sebuah daratan yang dibentuk oleh laut jadi inspirasi bagi sebuah negara di sisi lain dunia. Dan nama Zeeland sendiri itu pas banget. Dalam bahasa Belanda, Zeeland itu secara harfiah artinya tanah laut. Deskripsi yang sempurna banget buat geografi provinsi yang unik ini. Kalau kita ngomongin Zeeland, kita sebenarnya ngomongin tentang perjuangan melawan air. Ini adalah kumpulan pulau dan semenanjung di mana sebagian besar daratannya ada di bawah permukaan laut. Ini bukti nyata kecerdasan manusia dalam merekayasa tanah dari laut. Tapi hubungan dengan laut ini nggak selamanya damai. Di tahun 1953, terjadi banjir dahsyat yang menewaskan lebih dari 1.800 orang di Zeeland. Tragedi inilah yang akhirnya mendorong pembangunan Delta Works yang terkenal di seluruh dunia, sebuah sistem pertahanan laut yang super canggih.
Jadi, sebuah nama yang dipilih sama para pembuat peta berabad-abad yang lalu ternyata telah menciptakan ikatan yang nggak terduga. Yuk kita lihat gimana hubungan antara dua tempat ini hari ini, dua daratan yang berbagi satu nama. Walaupun terpisah ribuan mil, Belanda dan Selandia Baru ternyata punya banyak kesamaan loh, bukan cuma soal nama. Keduanya sama-sama monarki konstitusional dengan nilai-nilai sosial yang progresif. Ikatan persahabatan ini nunjukin gimana sejarah bisa membentuk hubungan masa kini. Jadi begitulah ceritanya, sebuah pilihan sederhana yang dibuat oleh seorang kartografer di abad ke-17 akhirnya menciptakan sebuah ikatan abadi antara provinsi kecil di Eropa dan sebuah negara kepulauan di Pasifik. Ini bikin kita jadi mikir ya kan? Sejarah itu seringkali tersembunyi di tempat yang paling jelas, bahkan dalam nama-nama di peta yang kita lihat setiap hari. Pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira kisah-kisah apa lagi ya yang menunggu untuk ditemukan di balik nama kota atau jalan di sekitar kamu?